Hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah mengejutkan yang sangat sulit untuk saya ceritakan. Jika Anda tidak menonton video ini sampai selesai, Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Mengapa? Karena bawang yang ada di lemari es Anda saat ini bisa menjadi bahaya besar bagi kesehatan Anda atau justru menjadi obat luar biasa yang mampu menghancurkan sel kanker sepenuhnya. Mereka yang menderita tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan serupa lainnya, sangat disarankan untuk menonton video ini hingga akhir. Informasi ini begitu mengungkap sehingga bahkan banyak dokter pun belum mengetahuinya, dan perusahaan farmasi besar lebih suka menyimpannya sebagai rahasia. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk membagikan video ini secara publik, meskipun saya sadar banyak yang mungkin meragukannya, bahkan bisa menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan medis atau industri farmasi. Namun, saya tidak bisa lagi menyimpan informasi ini setelah mendengar banyak kisah dari para lansia yang berhasil menghentikan penggunaan obat dan memulihkan kesehatannya dengan metode ini. Bayangkan sejenak bahwa Anda telah mengonsumsi bawang sepanjang hidup dengan cara yang salah. Bagaimana jika Anda hanya mendapatkan sebagian kecil dari manfaatnya? Bagaimana jika bagian bawang yang biasanya dibuang justru adalah yang paling efektif untuk melawan kanker? Hari ini, saya akan membagikan semua pengetahuan ini untuk pertama kalinya. Sudah saatnya kita mulai memperkuat pikiran agar masa keemasan hidup Anda bisa bersinar lebih terang. Mari kita mulai dengan kisah Pak Carl Johnson, warga Suseonggu di Daegu. Pak Carl menderita hipertensi selama lebih dari 4 dekade. Tekanan darahnya begitu tinggi sehingga dokter mengatakan bahwa ia harus bergantung pada obat seumur hidup dan selalu berada dalam risiko perdarahan. Setiap pagi ia terbangun dengan detak jantung cepat, pusing, dan kesulitan berdiri. Namun, musim panas lalu terjadi sesuatu yang luar biasa yang mengubah hidupnya. Cucunya, yang sedang menempuh studi di luar negeri, membagikan rahasia unik tentang bawang yang ditemukannya. Meski awalnya ragu, Pak Carl memutuskan untuk mulai memasukkan bawang itu ke dalam pola makannya dengan cara yang sangat khusus. Hanya dalam 1 bulan, terjadi sesuatu yang hanya bisa digambarkan para dokter sebagai mukjizat. Tidak hanya tekanan darahnya kembali normal, tapi juga nyeri sendi kronis yang dideritanya selama puluhan tahun pun menghilang. Dr. Nate Thompson, dokternya, sangat terkejut dan menyatakan bahwa kesembuhan itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran saat ini. Ia mengatakan bahwa dalam seluruh literatur medis, belum pernah ada kasus pasien hipertensi selama 43 tahun yang bisa menormalkan tekanan darahnya dalam waktu hanya 1 bulan. Bagaimana cara Pak Carl mengonsumsi bawang hingga bisa terjadi keajaiban ini? Selanjutnya, saya akan mengungkapkan rahasia mengejutkan itu secara rinci. Rahasia mengejutkan pertama adalah hukum waktu emas. Aturan ini ditemukan oleh tim peneliti yang dipimpin Profesor Hiroshi Nakamura dari Institut Penelitian Pangan Universitas Tokyo. Manfaat sejati dari bawang terdapat dalam hukum ini. Banyak orang langsung memasak bawang setelah memotongnya, padahal ini adalah kesalahan besar. Telah dibuktikan bahwa setelah dipotong, bawang harus dibiarkan terkena udara untuk sementara waktu agar senyawa luar biasa yang disebut alicin dapat aktif. Perbedaan manfaat antara bawang yang langsung digunakan dan yang dibiarkan dulu terkena udara sangat signifikan. Yang pertama hampir tidak memberikan efek apapun, sementara yang kedua mampu menyerang dan menghancurkan sel kanker. Itulah sebabnya meskipun Anda sudah makan bawang seumur hidup, Anda mungkin tidak pernah merasakan manfaat aslinya. Profesor Nakamura menyayangkan bahwa banyak orang tidak bisa mendapatkan manfaat sejati dari bawang. Timnya menekankan bahwa perbedaan antara memasak bawang langsung dan setelah didiamkan di udara seperti perbedaan antara langit dan bumi. Rahasia mengejutkan kedua adalah harta yang terlupakan. Mari jujur, apakah Anda selalu membuang kulit bawang? Tahukah Anda bahwa ini adalah kesalahan besar? Menurut Profesor Robert Wilson dari Departemen Nutrisi Universitas Cornell di Amerika Serikat, kulit bawang mengandung konsentrasi quercetin yang jauh lebih tinggi daripada umbinya. Quercetin ini mampu mencegah pertumbuhan sel kanker, melindungi pembuluh darah, dan sangat penting bagi kesehatan kita. Namun setiap hari kita membuang bagian berharga dari bawang ini. Profesor Wilson menjelaskan bahwa membuang kulit bawang sama seperti membuang bongkahan emas ke tempat sampah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita teruskan. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Johnson dari Fakultas Kedokteran Universitas Oxford baru-baru ini menerbitkan sebuah studi yang mengejutkan,
Ekstrak kulit bawang menunjukkan peningkatan luar biasa dalam fungsi kognitif pasien Alzheimer pada tahap awal. Para pasien mengalami peningkatan signifikan dalam ingatan mereka, bahkan beberapa berhasil mengingat kembali kenangan masa lalu. Profesor Johnson menyatakan bahwa hasil ini lebih baik dibandingkan dengan obat apapun yang saat ini tersedia untuk mengobati demensia. Namun, mengapa kita tidak diberitahu tentang hal ini? Mungkin karena temuan ini dapat mengancam kepentingan perusahaan farmasi. Satu jenis obat untuk Alzheimer menghasilkan sekitar 1,5 juta dolar AS setiap tahun. Jika semua orang mengetahui manfaat kulit bawang, apa yang akan terjadi pada obat-obatan mahal itu? Ini adalah sesuatu yang patut direnungkan. Sekarang, saya akan membagikan kisah nyata lainnya yang mengesankan. Ini adalah kisah tentang Nyonya Jane Parker, yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 15 tahun, ia menderita diabetes dan hipertensi, dan harus mengonsumsi berbagai macam obat. Kadar gula darahnya selalu sangat tinggi, dan tekanan darahnya begitu parah sehingga dokternya khawatir ia bisa mengalami kolaps kapan saja. Namun, cucunya, setelah membaca artikel medis dari negara lain tentang manfaat bawang, memutuskan untuk mengolah bawang dengan cara khusus dan mendorong neneknya untuk mengonsumsi bawang tersebut secara rutin. Awalnya, Nyonya Parker tidak yakin akan efektivitasnya, tetapi karena kasih sayangnya pada sang cucu, ia mengikuti saran itu dengan disiplin. Hasilnya sangat mengejutkan hingga membuat para tenaga medis terheran-heran. Dalam beberapa minggu saja, kadar gula darahnya menjadi seimbang dan tekanan darahnya kembali normal. Dr. Lester Yang, dokternya, awalnya mengira alat pemeriksaan rusak. Namun setelah melakukan serangkaian tes ulang, ia akhirnya tidak bisa menyangkal kenyataan yang luar biasa ini. Ia mengomentari bahwa selama 30 tahun karirnya di dunia medis, ia belum pernah menyaksikan hal seperti ini, dan pemulihan tersebut bahkan tidak tercantum dalam buku panduan medis manapun. Yang paling mengesankan adalah bahwa nyeri artritis yang diderita Nyonya Parker hilang sepenuhnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku merasa seperti telah kembali 20 tahun ke masa lalu. Lalu, bagaimana cara Nyonya Parker mengonsumsi bawang hingga bisa memberikan perubahan luar biasa tersebut? Berikut ini kami akan menjelaskan prosesnya secara rinci, langkah demi langkah. Komunitas Mind Building yang terhormat, sebelum melanjutkan, saya ingin memohon sedikit dukungan dari Anda. Dukungan sekecil apapun berdampak besar bagi kami. Jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta. Satu kali berbagi bisa membawa perubahan dan menyelamatkan nyawa. Mari kita bahas makanan-makanan yang, jika dikombinasikan dengan bawang, bisa berubah menjadi sesuatu yang menyembuhkan, atau dalam beberapa kasus, berbahaya. Kita mulai dengan pengungkapan yang mengejutkan. Saat bawang dikonsumsi bersama makanan tertentu, ia bisa menjadi sangat beracun. Namun, ketika dikombinasikan dengan makanan lain yang spesifik, manfaatnya bisa meningkat secara luar biasa. Minyak wijen adalah makanan pertama yang, bila dikombinasikan dengan bawang, menjadi lebih efektif daripada tonik obat. Berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Profesor Peter Shane dan timnya di Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul, ketika quercetin dalam bawang bercampur dengan asam lemak omega-3 dari minyak wijen, penyerapan dalam tubuh meningkat secara signifikan dan efek antiinflamasinya dimaksimalkan. Profesor Peter menekankan bahwa kombinasi bawang dan minyak wijen bukan hanya bermanfaat, tetapi merupakan ramuan penyembuh yang sangat kuat. Timnya melakukan penelitian terhadap pasien dengan penyakit jantung, dan kelompok yang mengonsumsi bawang dengan minyak wijen menunjukkan peningkatan besar dalam kesehatan kardiovaskular mereka. Bahkan, Tuan Kimberly Wang, yang tinggal di Boryong, Provinsi Chungcheong Selatan, awalnya akan menjalani operasi pemasangan stent jantung. Namun, setelah mengikuti saran dokternya, ia mulai mengonsumsi bawang dan minyak wijen setiap hari selama beberapa bulan sebelum prosedur. Awalnya ia melakukannya hanya untuk mengisi waktu, tetapi setelah beberapa minggu, pemeriksaan menunjukkan bahwa banyak arteri yang sebelumnya tersumbat mulai terbuka dan aliran darahnya membaik, sesuatu yang mengejutkan para dokter. Dr. Jennifer Masters, ahli jantung yang menanganinya, mengatakan bahwa pemulihan tersebut secara medis sulit dijelaskan, dan operasi tidak lagi diperlukan karena pengobatan dengan obat saja sudah cukup. Tuan Kimberly, yang dulu terengah-engah hanya dengan berjalan kaki, kini bahkan bisa jogging di pagi hari dan merasa sangat terharu. Ia yakin bahwa bawang dan minyak wijenlah yang menyelamatkannya. Makanan kedua yang sangat cocok dikombinasikan dengan bawang adalah daging. Dan berikut ini adalah penemuan luar biasa,
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bawang dapat sepenuhnya menghilangkan senyawa karsinogenik yang muncul saat memanggang daging. Penemuan mengejutkan ini dipublikasikan oleh Dr. James Wilson dari Anderson Cancer Center di Texas, AS. Menurut penjelasannya, ketika senyawa berbahaya dalam daging matang bercampur dengan komponen tertentu dari bawang, senyawa tersebut hampir sepenuhnya dinetralisir. Ia bahkan memperingatkan bahwa mengonsumsi daging tanpa bawang sama berbahayanya dengan memasuki zona radiasi tanpa perlindungan yang memadai. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika vitamin yang terkandung dalam daging dikombinasikan dengan alicin dari bawang, tercipta nutrisi unik yang disebut alitiamina, yang telah terbukti sangat efektif dalam mencegah Alzheimer. Sebuah tim yang dipimpin oleh Profesor Mike Thompson dari Departemen Neurologi di Rumah Sakit Universitas Seoul melakukan penelitian pada pasien dengan tahap awal demensia, dan menemukan bahwa mereka yang mengikuti diet kaya alitiamina menunjukkan peningkatan kognitif yang luar biasa. Salah satu pasien bahkan mampu mengingat nama cucunya, yang sebelumnya sudah ia lupakan. Profesor Mike menyatakan bahwa tidak ada obat Alzheimer saat ini yang menunjukkan efek seperti itu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara khusus untuk memaksimalkan potensi bawang. Ini yang dikenal sebagai teknik emas. Teknik ini dilakukan dengan menumis bawang dalam minyak dengan api sedang rendah dan membiarkannya dimasak perlahan dalam waktu yang cukup lama, sehingga bisa terkaramelisasi dengan tenang. Jangan terburu-buru. Dengan cara ini, quercetin yang ada dalam bawang akan berubah menjadi bentuk yang larut dalam lemak, yang secara signifikan meningkatkan penyerapannya dalam tubuh. Manfaat ini tidak akan tercapai jika dimasak dengan tergesa-gesa. Profesor Chuck Smith dari Departemen Nutrisi di Universitas Nasional Jeonna menjelaskan bahwa cara memasak bawang sangat memengaruhi khasiatnya. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu kesalahan utama adalah memasaknya secara tergesa-gesa, karena jika dilakukan dengan sabar dan api kecil, bawang dapat berubah menjadi obat alami yang sesungguhnya. Makanan ketiga yang jika dikombinasikan dengan bawang akan menjadi tonik kuat adalah anggur merah. Menurut penelitian penting dari Profesor Daniel Cohen di Universitas Tel Aviv, Israel, kombinasi antara resveratrol dalam anggur merah dan quercetin dalam bawang secara luar biasa meningkatkan aktivitas antioksidan, menghasilkan efek signifikan dalam melawan penuaan. Profesor Cohen menjelaskan efek sinergis ini dengan rumus 1-1-10. Ia menyatakan bahwa kombinasi ini memberikan manfaat besar, terutama bagi jantung dan perlindungan terhadap penuaan sel. Penelitian yang dilakukan di wilayah Bordeaux, Prancis, menunjukkan bahwa banyak orang yang hidup lebih dari 100 tahun rutin mengonsumsi bawang dalam makanan mereka dan minum segelas anggur merah saat makan malam. Dr. Pierre Dubon, seorang dokter di wilayah tersebut, sangat yakin bahwa kebiasaan ini adalah kunci umur panjang masyarakat setempat. Faktanya, Nyonya Mathilde, yang tinggal di Bordeaux dan berusia 112 tahun, mengatakan bahwa rahasia panjang umurnya adalah mengonsumsi sup bawang dan segelas anggur merah setiap malam. Meskipun telah melewati usia seabad, dia masih melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri dan menikmati berjalan-jalan setiap pagi, yang mencerminkan kondisi kesehatannya yang luar biasa. Kondisi fisiknya begitu mengagumkan sehingga dunia medis belum dapat sepenuhnya menjelaskannya. Sekarang saya ingin berbagi sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Komunitas Min Building yang terhormat, apakah ada di antara kalian yang mengonsumsi jus bawang? Saatnya untuk berhenti sekarang juga. Ini bisa menjadi risiko serius bagi kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah tercatat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena konsumsi jus bawang berlebihan. Tuan Bob Cheng, warga kota Goyang di Provinsi Gyeonggi, mengonsumsi jus bawang setiap hari selama beberapa bulan untuk meningkatkan kesehatannya, tetapi akhirnya harus dirawat di unit gawat darurat karena gagal ginjal akut dan memerlukan perawatan dialisis. Dr. Lester Cheney, yang merawatnya, memperingatkan bahwa kasus kerusakan ginjal yang terkait dengan konsumsi jus bawang meningkat dengan cepat. Apa penyebabnya? Saat mengolah bawang menjadi jus buatan rumah, alicin dilepaskan dalam konsentrasi tinggi, yang memberikan beban berat bagi ginjal. Ini merupakan risiko besar, terutama bagi orang dewasa di atas 60 tahun, karena kemampuan ginjal mereka biasanya sudah menurun. Dr. Clark Jason, spesialis nefrologi dari Rumah Sakit Asan di Seoul, menegaskan bahwa jus bawang tidak boleh dianggap sebagai obat, melainkan sebagai zat beracun potensial. Ia menyatakan bahwa satu porsi jus ini mengandung senyawa aktif dari beberapa bawang, yang merupakan beban berlebih bagi ginjal. Ia juga menekankan bahwa situasi ini bisa berakibat fatal bagi orang tua dengan fungsi ginjal yang sudah lemah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi,
kombinasi bawang dan madu bisa sangat merusak penglihatan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Ophthalmology menunjukkan bahwa senyawa belerang dalam bawang, bila dicampur dengan enzim tertentu yang terkandung dalam madu, dapat membentuk zat berbahaya yang merusak retina dan mempercepat degenerasi makula jika dikonsumsi secara rutin. Salah satu contoh nyata adalah Nyonya Lydia Chang, warga Ulsan, yang mengonsumsi campuran ini setiap hari selama 2 tahun, yang mengakibatkan degenerasi makula yang cepat dan kehilangan signifikan dalam penglihatannya. Dr. Parke Jane, seorang spesialis oftalmologi, sangat terkejut dengan kecepatan kerusakan penglihatan tersebut dan menyatakan bahwa belum ada penjelasan medis yang jelas. Ia mengungkapkan bahwa baru-baru ini diketahui bahwa kombinasi bawang dan madu dapat merusak sel retina secara serius, dan ia mengungkapkan kekhawatirannya atas meningkatnya jumlah lansia yang mengonsumsi campuran ini dengan keyakinan bahwa itu menyehatkan. Mengapa informasi ini belum dibagikan kepada publik? Apakah ada kepentingan dari industri madu? Saya tidak bisa diam dan tidak memperingatkan kalian tentang risiko serius ini. Terakhir, makanan lain yang tidak boleh dicampur dengan bawang adalah makanan gorengan. Saat bawang dipanaskan pada suhu tinggi, terbentuk akrilamida, zat yang sangat karsinogenik, dan ketika dicampur dengan tepung, terbentuk senyawa beracun. Menurut sebuah studi penting, senyawa ini menyebabkan peradangan pada sel-sel otak dan secara signifikan meningkatkan risiko Alzheimer dan masalah kardiovaskular. Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh tim gizi dari Pusat Kanker Nasional menemukan bahwa senyawa berbahaya yang dihasilkan saat menggoreng bawang dapat meningkatkan akumulasi protein beta amiloid di otak, yang secara signifikan meningkatkan risiko mengembangkan Alzheimer. Dr. Jackie Hansome, pemimpin tim tersebut, memperingatkan bahwa efek negatif dari onion rings yang disajikan di restoran cepat saji jauh lebih serius daripada yang dibayangkan. Pada orang berusia di atas 65 tahun, yang lebih rentan terhadap racun, ditemukan bahwa insiden demensia secara mengejutkan lebih tinggi pada mereka yang biasa mengonsumsi bawang goreng secara teratur. Untuk melindungi kesehatan otak, penting untuk menghindari konsumsi bawang goreng. Dr. Jung mengungkapkan keprihatinannya karena banyak orang percaya bahwa bawang itu bermanfaat, tanpa menyadari bahwa, tergantung pada cara pengolahannya, bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Ia menekankan bahwa orang dewasa yang lebih tua sebaiknya tidak pernah mengonsumsi bawang goreng. Keluarga Min Building yang terhormat, jika apa yang saya bagikan sejauh ini mengejutkan Anda, apa yang akan saya ceritakan tentang jam emas, bawang akan lebih mengesankan lagi. Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh tim riset medis dari Universitas Nasional Seoul menemukan bahwa efek bawang sepenuhnya bergantung pada waktu konsumsinya. Bahkan, telah terbukti bahwa mengonsumsi bawang pada waktu yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada kesehatan. Profesor Carl Shien dari Departemen Endokrinologi menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh hubungan antara ritme sirkadian hormon tubuh dan senyawa aktif yang terdapat dalam bawang. Makan bawang setelah pukul 9 malam dapat mengganggu sistem hormonal, menyebabkan masalah tidur, dan meningkatkan tekanan darah secara berisiko di malam hari. Contoh jelasnya adalah kasus Nyonya Huang Myungja, yang tinggal di kota Gimhae, Provinsi Gyeongsang Selatan. Ia biasa makan bawang setiap malam, dan dalam beberapa minggu saja mulai mengalami insomnia parah dan peningkatan tekanan darah pada dini hari. Nyonya tersebut menceritakan bahwa ia hampir tidak bisa tidur dan terbangun dengan detak jantung yang kuat yang menyebabkan kecemasan. Dokter menyatakan bahwa efek ini mungkin terkait dengan konsumsi bawang yang terlambat. Mengonsumsi bawang dalam keadaan perut kosong di pagi hari dapat menyebabkan iritasi signifikan pada mukosa lambung, memperburuk kondisi seperti gastritis atau tuka lambung, bahkan dapat menyebabkan perdarahan lambung dalam kasus yang parah. Dr. Lee John Haeng, spesialis gastroenterologi di Rumah Sakit Asan Seoul, menunjukkan bahwa senyawa iritan dalam bawang, saat bersentuhan langsung dengan lapisan lambung saat perut kosong, dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pakar tersebut menekankan bahwa banyak pasien yang percaya bahwa makan bawang saat perut kosong bermanfaat justru memperburuk gastritis mereka. Oleh karena itu, ia menyarankan agar orang dengan kadar asam lambung tinggi, gastritis, atau tuka lambung menghindari konsumsi bawang dalam keadaan perut kosong. Lalu, kapan waktu yang ideal untuk mengonsumsi bawang? Tepat 30 menit sebelum makan siang. Menurut studi yang dipimpin oleh Profesor Carl Shien, mengonsumsi bawang pada saat tersebut secara signifikan mengurangi peningkatan gula darah setelah makan dan secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin. Dikatakan bahwa, pada penderita diabetes, efek ini bisa setara dengan beberapa obat tertentu. Jupiter Smith, seorang pria berusia 67 tahun yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut,
Dengan antusias mengatakan bahwa sejak mulai makan bawang sebelum makan siang, kadar glukosanya setelah makan tetap stabil secara mengejutkan, bahkan ia berhasil mengurangi dosis insulinnya. Yang benar-benar menakjubkan adalah bahwa efektivitas bawang berubah total tergantung pada warnanya. Bawang merah memiliki efek anti kanker yang kuat, bawang kuning ideal untuk mencegah penyakit jantung, dan bawang putih sangat berguna untuk mengatur diabetes. Dr. Park Jiang dari Institut Penelitian Pertanian memastikan bahwa variasi sifat-sifat ini berdasarkan warna bawang telah dikonfirmasi secara ilmiah. Dia merinci bahwa bawang merah kaya akan antosianin, antioksidan kuat yang membantu menghentikan perkembangan sel kanker. Selain itu, dia menyarankan untuk memilih jenis bawang sesuai dengan kondisi yang ingin diobati, agar dapat memanfaatkannya dengan lebih tepat. Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Pusat Kanker Nasional Jepang mengungkapkan bahwa antosianin dalam bawang merah memiliki efek penghambat yang signifikan terhadap pertumbuhan sel kanker kolorektal. Dr. Tanaka Yoshiro, yang memimpin penelitian tersebut, mengungkapkan keterkejutannya dengan menyatakan bahwa kekuatan anti kanker bawang merah lebih tepat dan efektif dibandingkan beberapa pengobatan farmakologis terhadap kanker. Yang paling mengejutkan adalah, menurut temuan studi tersebut, orang yang mengonsumsi jumlah bawang yang moderat setiap hari mengalami penurunan risiko yang luar biasa dalam mengembangkan kanker, bahkan melebihi banyak pengobatan onkologis. Jadi, mengapa dokter hanya meresepkan obat tanpa menyebutkan manfaat mengejutkan dari bawang? Dr. Alexander Morrison, dari Institut Penelitian Kanker Internasional, menekankan bahwa kekuatan anti kanker bawang tidak bisa diabaikan lagi dan komunitas medis harus secara aktif mengakui hal ini. Dia menyebutkan bahwa terus muncul kasus pasien kanker yang mengalami pemulihan luar biasa berkat pengobatan diet yang memasukkan bawang. Berikut adalah resep khusus untuk memanfaatkan sifat bawang secara maksimal. Khususnya, resep ketiga sangat penting, bisa jadi vital bagi kesehatan Anda. Resep pertama, bubuk emas anti kanker dari bawang. Bersihkan kulit bawang dengan hati-hati, keringkan, dan proses dengan baik menggunakan blender hingga menjadi bubuk halus. Tambahkan 1 sendok makan bubuk ini ke makanan Anda setiap hari untuk memanfaatkan sifat anti kankernya. Louis John, yang secara konsisten mengadopsi pendekatan ini, menyaksikan hilangnya kanker prostat pada tahap awal secara luar biasa. Meskipun dokternya menyarankan operasi setelah diagnosis, Louis memilih untuk mencoba opsi alami ini sebelum mengambil keputusan apapun. 3 bulan kemudian, analisis menunjukkan penurunan signifikan dalam sel kanker, dan setelah 6 bulan, sel-sel tersebut hilang sepenuhnya. Dr. Lee Sang-hyun, spesialisnya, menyatakan keheranannya dengan mengatakan bahwa ini adalah pemulihan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Resep kedua, tumis bawang dengan minyak perila untuk membersihkan pembuluh darah. Iris bawang tipis-tipis dan biarkan beberapa saat di udara terbuka. Setelah itu, masak dengan api kecil menggunakan minyak perila hingga berwarna coklat dan karamel. Jika ditambahkan sedikit garam laut, ini menjadi obat yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Chuck Jones, yang mengonsumsi hidangan ini setiap hari selama beberapa bulan, mengalami penurunan signifikan pada plak di arteri karotisnya, menurut hasil ultrasonografi, dan gejala angina hilang sepenuhnya. Kardiolog Clark Herschel menyatakan bahwa dia belum pernah menyaksikan kasus serupa sepanjang karir profesionalnya. Chai, yang sebelumnya tidak bisa menaiki tangga tanpa kehabisan napas atau merasa tidak nyaman, kini bahkan mampu melakukan pendakian. Menurutnya, bukan pengobatan mahal yang mengubah kesehatannya, melainkan bawang. Resep ketiga, infus penyegar untuk jantung dengan bawang, bisa menyelamatkan nyawa. Obat rumahan ini diklaim telah menyelamatkan seorang pria lanjut usia yang hampir mengalami infark miokard akut. Baik kulit maupun bagian dalam bawang digunakan. Setelah dikeringkan, direbus perlahan bersama sepotong kayu manis dan beberapa daun rosemary. Minuman ini mengandung komponen yang membantu melebarkan pembuluh darah dan membersihkan darah. Menurut Profesor Parker Song, spesialis kardiologi di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, campuran ini menunjukkan efek signifikan dalam pelebaran arteri dan pelarutan trombus. Di kota Suncheon, Provinsi Jeonnam, Tuan Lee Jongpil menerima peringatan medis yang serius. Ia memerlukan operasi segera karena kondisi jantung yang parah yang hampir menyebabkan serangan jantung. Namun, setelah menambahkan teh bawang ke rutinitas hariannya selama beberapa bulan, kesehatan jantungnya mengalami perbaikan signifikan, sehingga operasi tidak lagi diperlukan. Meskipun awalnya skeptis terhadap manfaat infus ini, ia memutuskan untuk mencobanya sebagai harapan terakhir. Setelah beberapa waktu,
Hasil analisisnya menunjukkan kemajuan mengejutkan pada jantungnya, bahkan membuat dokter terkejut. Kisah ini didokumentasikan sebagai pemulihan mengejutkan yang melampaui logika medis biasa. Dr. Park Jong-cheol, yang bertanggung jawab atas perawatan, mengakui bahwa meskipun sulit dijelaskan dari pendekatan medis tradisional, perbaikan pasien tidak dapat disangkal. Dan sekarang, kami membagikan informasi eksklusif bagi mereka yang mengikuti Mind Building, esensi alami untuk membantu tidur yang terbuat dari bawang PMC. Ambil kulit dan ujung bawang, bersihkan dengan hati-hati, letakkan dalam cangkir berisi air, dan biarkan mendidih dengan api kecil selama waktu yang lama. Anda bisa meminum segelas air hangat tersebut sekitar 1 jam sebelum tidur. Menurut para ahli tidur internasional, metode ini dianggap sebagai penginduksi alami istirahat. Telah diamati bahwa ini dapat meningkatkan kualitas tidur secara signifikan. Laporan yang diterbitkan oleh Asosiasi Kedokteran Tidur Korea mengungkapkan bahwa orang tua yang mengonsumsi infus bawang ini berhasil memperpanjang waktu istirahat total mereka secara signifikan dan menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam durasi tidur dalam. Juga tercatat peningkatan kadar oksigen dalam darah selama malam hari, yang sangat mendukung kesehatan otak. Dr. Lee Michelle, anggota Asosiasi Kedokteran Tidur Korea, menunjukkan bahwa senyawa tertentu yang terkandung dalam kulit bawang berinteraksi dengan reseptor GABA, asam gamma aminobutirat, mendukung istirahat alami. Berbeda dengan obat tidur, alternatif ini tidak menyebabkan ketergantungan dan membantu mengembalikan ritme tidur normal. Jeng Yang-suk, 69 tahun, yang mengikuti praktik ini selama 3 bulan, dengan antusias mengungkapkan bahwa setelah lebih dari 2 dekade bergelut dengan insomnia, ia sekarang bisa tidur nyenyak tanpa menggunakan obat. Ia menambahkan bahwa saat bangun pagi, ia merasa segar dan penuh vitalitas. Penting untuk memperhatikan beberapa langkah pencegahan penting. Meskipun bawang menawarkan manfaat untuk kesehatan, dalam situasi tertentu konsumsinya dapat berbahaya. Pertama, orang yang sedang menjalani perawatan dengan antikoagulan seperti warfarin atau aspirin harus sangat berhati-hati, karena mengonsumsi jumlah besar bawang dapat berisiko fatal. Profesor Kim Dong-guk, dari bidang kardiologi Rumah Sakit Asan di Seoul, menjelaskan bahwa senyawa aktif yang terdapat dalam bawang dapat meningkatkan efek antikoagulan secara signifikan, yang dapat memicu perdarahan parah. Di sebuah rumah sakit di Changwon, Gyeongnam, seorang pasien yang diidentifikasi sebagai Park Yang-ho, yang sedang menjalani perawatan dengan antikoagulan, mengalami perdarahan internal setelah mengonsumsi jumlah berlebihan jus bawang. Meskipun telah menjalani operasi darurat, akibatnya tidak dapat dipulihkan dan ia mengalami kelumpuhan permanen. Dr. Jeng Min-ho, yang bertanggung jawab atas perawatan, menyatakan keprihatinannya karena banyak pasien yang tidak menyadari bahaya menggabungkan bawang dengan obat antikoagulan. Dengan tangisan, anak dari pasien tersebut menceritakan bahwa ayahnya minum jus bawang setiap hari dengan harapan itu bermanfaat bagi kesehatannya, hingga suatu hari ia tiba-tiba jatuh pingsan. Dokter mencatat bahwa kombinasi bawang dengan obat pengencer darah adalah penyebab pendarahan tersebut. Anaknya menyatakan harapannya agar orang lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, mereka yang memiliki gangguan tiroid juga harus berhati-hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa tertentu yang terkandung dalam bawang dapat mempengaruhi sintesis hormon tiroid. Dr. Park So-yeon, spesialis endokrinologi dari Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, secara khusus menyarankan pasien dengan hipotiroidisme untuk mengurangi konsumsi bawang. Dia menjelaskan bahwa senyawa tertentu dapat mengganggu penyerapan yodium, elemen penting untuk produksi hormon tiroid, sehingga menyarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk menentukan jumlah bawang yang tepat dalam diet. Ketiga, mereka yang menderita gastritis atau reflux gastroesofagus harus menghindari konsumsi bawang mentah dan hanya memilih versi yang dimasak dengan baik, karena zat iritan yang terkandung dalam bawang mentah dapat meningkatkan produksi asam di perut dan memperburuk ketidaknyamanan. Dr. Kim Ji-hyun, spesialis gastroenterologi di Rumah Sakit Severanche Universitas Yonsei, menunjukkan bahwa bawang mentah dapat menyebabkan iritasi langsung pada mukosa lambung, memperburuk gastritis. Dia mencatat bahwa makan bawang mentah dengan perut kosong bisa sangat berisiko dan menyarankan agar orang dengan masalah lambung mengonsumsinya setelah dimasak dengan baik, karena memasak bawang mengurangi senyawa penyebab iritasi secara signifikan. Sangat penting untuk mengetahui cara menyimpan bawang dengan benar, karena menyimpannya dengan cara yang salah dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan. Apakah Anda sering menyimpan bawang yang sudah dipotong di lemari es? Pastikan untuk memeriksa ini segera, karena bisa membahayakan kesehatan Anda. Menurut laporan yang mengkhawatirkan dari Badan Pengawas Keamanan Pangan dan Obat Korea,
Bawang yang sudah dipotong dapat menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan bakteri, dan jika dibiarkan terbuka terlalu lama, mikroorganisme berbahaya dapat berkembang biak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kim Yang Cheol, Kepala Departemen Keamanan Pangan badan tersebut, mencatat bahwa bawang yang dipotong, karena kandungan nutrisi dan kelembapannya yang tinggi, menciptakan lingkungan yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri. Dia menambahkan bahwa dalam ruang tertutup, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat dan tidak terkendali. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa setiap tahun banyak orang mengalami keracunan makanan akibat bawang yang disimpan dengan buruk. Di Korea Selatan, ada peningkatan signifikan dalam kasus keracunan makanan akibat bawang yang disimpan dengan buruk dalam beberapa tahun terakhir. Profesor Jo Ho Seong, dari Departemen Mikrobiologi Pangan di Universitas Nasional Seoul, memperingatkan bahwa banyak orang tidak menyadari risiko dari bawang yang sudah dipotong, yang dapat menjadi media yang mendukung perkembangan bakteri seperti Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Listeria monocytogenes. Bawang yang telah dipotong harus disimpan dalam wadah tertutup dan diletakkan di lemari es, untuk digunakan dalam 48 jam berikutnya. Jika sudah lebih dari 2 hari, sangat penting untuk tidak mengonsumsinya dan segera membuangnya. Orang yang lebih tua dari 65 tahun lebih rentan terhadap keracunan makanan, jadi mereka harus sangat berhati-hati dalam menyimpan bawang. Sebenarnya, ibu dari Kim Min Soo, yang tinggal di Busan, menggunakan bawang yang sudah dipotong dan disimpan di lemari es lebih dari 48 jam untuk menyiapkan makanan, dan mengalami keracunan makanan yang parah yang memerlukan perawatan medis selama seminggu. Kim menceritakan bahwa ibunya menggunakan bawang seperti biasa dalam masakannya, namun malam itu mulai mengalami muntah dan diare yang parah. Ketika diberitahu oleh dokter bahwa kemungkinan penyebabnya adalah bakteri yang ada pada bawang, dia sangat terkejut. Sekarang kami akan mengungkapkan penemuan mengejutkan lainnya tentang bawang. Ini adalah hasil dari sebuah studi terbaru yang membuat komunitas medis global terkejut. Temuan ini berkaitan dengan efek luar biasa dari senyawa sulfur yang terkandung dalam bawang terhadap penyakit neurodegeneratif. Sebuah tim yang dipimpin oleh Profesor Johnson Smith, dari Institut Neurobiologi Universitas Oxford, mengungkapkan bahwa senyawa yang mengandung 6 atom sulfur, ditemukan dalam bawang, dapat mengurangi secara signifikan akumulasi protein beracun seperti beta-amiloid dan tau, yang dianggap sebagai penyebab utama Alzheimer dan Parkinson. Profesor Smith menyatakan bahwa ekstrak bawang ternyata lebih efektif daripada beberapa obat yang sedang dikembangkan untuk Alzheimer. Ia menekankan bahwa senyawa yang berasal dari kulit bawang sangat kuat. Dalam sebuah studi buta ganda yang dilakukan dengan pasien pada tahap awal penyakit, kelompok yang mengonsumsi ekstrak bawang yang diproses secara khusus dalam jangka waktu lama menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan kognitif mereka, dibandingkan dengan kelompok kontrol. Salah satu peserta, Nyonya Margaret Johnson, menyatakan bahwa pada awalnya ia tidak berharap banyak, tetapi setelah beberapa bulan, ia mulai merasakan perbaikan yang nyata dalam ingatannya. Dia merasa sangat terharu ketika berhasil mengingat nama-nama cucunya, sesuatu yang telah dilupakan. Profesor Smith, yang bertanggung jawab atas penelitian ini, menjelaskan bahwa unsur-unsur tertentu dari bawang merangsang aktivitas mitokondria dalam sel-sel otak, yang meningkatkan produksi energi seluler dan membantu mencegah kematian sel. Ia juga memprediksi bahwa penemuan ini akan memiliki dampak signifikan pada sektor farmasi. Ia mengatakan bahwa meskipun miliaran dolar dialokasikan untuk pengembangan obat untuk Alzheimer, solusi alami yang sederhana ini telah diabaikan. Ia menyerukan untuk menciptakan pengobatan berdasarkan senyawa khusus bawang. Dengan menjadi anggota Min Building, Anda akan memiliki akses lebih cepat ke lebih banyak informasi rinci tentang kesehatan. Periksa komentar yang dipin untuk bergabung segera. Selain itu, di sudut kiri bawah video dan di deskripsi, Anda akan menemukan berbagai produk terkait bawang dengan harga spesial. Jangan ragu untuk mencobanya sekarang juga. Terakhir, sebuah fakta yang benar-benar mengejutkan, cara memotong bawang secara drastis mengubah efektivitasnya. Menurut sebuah studi yang dipimpin oleh Profesor Hiroshi Tanaka dari Departemen Nutrisi Makanan Universitas Kyoto, memotong bawang secara horizontal, bukan vertikal, merusak dinding sel lebih banyak dan melepaskan lebih banyak senyawa bermanfaat. Tanaka menjelaskan bahwa orientasi potongan memiliki dampak penting dalam pelepasan senyawa aktif ini, dan menekankan bahwa banyak orang memotong bawang dengan cara yang salah, sehingga kehilangan sebagian besar manfaatnya. Ia juga menyarankan untuk membiarkan bawang setelah dipotong, menumisnya dengan api kecil menggunakan minyak wijen, dan kemudian memasaknya perlahan dengan penutup. Proses ini memaksimalkan sifat antioksidan dan antiinflamasi bawang. Bahkan, menurut temuan studi,
Metode ini meningkatkan manfaat-manfaat ini secara signifikan dibandingkan dengan metode memasak tradisional. Terlepas dari bagaimana Anda mengonsumsi bawang sejauh ini, cobalah resep luar biasa ini mulai hari ini. Profesor Tanaka menekankan bahwa, berdasarkan penelitian medisnya, cara yang benar untuk memasak bawang sangat berbeda dari yang biasa kita gunakan, dan bahwa jika dipersiapkan dengan benar, bawang dapat berubah menjadi obat alami yang sejati. Hari ini kita telah menemukan rahasia dan manfaat mengejutkan dari bawang, serta cara yang benar untuk memasukkannya dalam diet kita. Khususnya, memotongnya dan membiarkannya beristirahat sesuai waktu yang diperlukan. Memanfaatkan kulitnya. Mengonsumsinya pada waktu yang tepat. Menggunakan metode memasak yang tepat. Memperhatikan interaksi dengan obat-obatan. Dengan hanya mengingat 5 aspek ini, Anda dapat memaksimalkan manfaat bawang dan mengurangi potensi risikonya. Kami ingin membaca komentar berharga Anda. Jika Anda sudah mencoba metode ini, ceritakan bagaimana hasilnya. Dalam video berikutnya, kami akan mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Teknik pernapasan menakjubkan yang dapat merevitalisasi tubuh Anda dalam beberapa menit sebelum tidur. Jangan lewatkan, karena ini bisa secara signifikan mengurangi risiko demensia. Kami berharap Anda memiliki hari yang penuh kebahagiaan dan hidup sehat yang penuh. Dengan kasih sayang, komunitas Mind Building Anda. Terima kasih. Tahukah Anda bahwa 1 dari setiap 4 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun? Namun, ada sekelompok kecil orang yang tampaknya hampir terlindungi dari bahaya ini. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Jatuh bukanlah kecelakaan sederhana. Sebenarnya, itu adalah penyebab utama kematian akibat cedera di antara mereka yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun demikian, ada orang dewasa yang bergerak dengan keyakinan luar biasa, seolah-olah mereka telah menemukan kunci yang belum diketahui orang lain. Hari ini, saya akan membagikan 7 strategi berjalan yang digunakan oleh orang dewasa yang hampir tidak pernah jatuh. Ini adalah rekomendasi yang didukung oleh para ahli geriatrik, meskipun jarang disebarluaskan kepada publik umum. Ini bukan rutinitas yang rumit, melainkan perubahan kecil dalam cara berjalan yang, dengan sedikit latihan, akan menjadi kebiasaan secara alami. Strategi keempat sangat mencolok. Kebanyakan orang melakukannya dengan salah setiap hari tanpa menyadarinya. Apakah Anda atau orang yang Anda cintai pernah mengalami jatuh? Tulis kata keseimbangan di komentar jika Anda siap untuk mengubah cara berjalan Anda secara permanen. Saya ingin memperkenalkan Peter, seorang insinyur pensiunan berusia 72 tahun yang mengalami 3 kali jatuh besar hanya dalam setengah tahun. Jatuh terakhir membawanya ke rumah sakit dengan patah pinggul, yang dia anggap sebagai titik baliknya. Peter, setelah operasi saya pikir saya telah kehilangan kemandirian saya. Anak perempuan saya bahkan mulai mencari rumah perawatan. Tetapi kemudian, fisioterapis saya memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya mengubah situasi. Apa yang ditemukan Peter bukan hanya serangkaian latihan baru untuk meningkatkan keseimbangan, tetapi cara berjalan yang sepenuhnya berbeda, pembaruan total dalam metode pergerakannya. Modifikasi kecil, halus namun berdampak, yang mengubah keseimbangannya hampir secara instan. Dalam setahun, Peter meninggalkan jatuh konstan dan tidak mengalami kejadian buruk lagi. Dia bahkan berhasil menikmati jalan-jalan ringan bersama cucunya. Perubahannya bukan karena keajaiban, tetapi hasil dari proses yang teliti. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah bekerja bersama fisioterapis geriatrik terkemuka dan ahli keseimbangan dari institusi medis bergengsi. Tetapi, yang lebih relevan, saya telah menganalisis dengan cermat cara berjalan alami orang dewasa yang mempertahankan mobilitas luar biasa bahkan di usia 80 dan 90 tahun. Apa yang saya pelajari akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang cara berjalan. Ini bukan solusi sementara atau rutinitas yang akan Anda tinggalkan seiring waktu. Ini adalah transformasi yang bertahan lama yang secara alami terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Cara bergerak yang berbeda yang akan dihargai tubuh Anda. Strategi yang akan saya ungkapkan sangat berguna jika Anda telah merasakan perubahan dalam keseimbangan Anda, baru-baru ini jatuh, atau hanya ingin mempertahankan kemandirian Anda lebih lama. Dan rahasia keempat berkaitan dengan tindakan yang Anda lakukan puluhan kali sehari. Tetapi tanpa sadar, kemungkinan besar Anda melakukannya dengan salah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan suka, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui strategi ini. Anda juga dapat berlangganan untuk terus menerima rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan,
dirancang untuk membantu orang dewasa tetap aman dan mandiri. Rekomendasi pertama kami untuk meningkatkan cara berjalan Anda mungkin tanpa tidak terduga, karena tidak langsung terkait dengan kaki. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan cara Anda menggunakan penglihatan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, kemana biasanya Anda fokuskan pandangan saat berjalan? Jika Anda seperti banyak orang dewasa, kemungkinan besar Anda melihat ke bawah, tepat beberapa langkah di depan Anda. Itu masuk akal, bukan? Anda ingin memastikan mengidentifikasi hambatan potensial. Tetapi inilah kontradiksinya. Menundukkan pandangan saat berjalan sebenarnya meningkatkan kemungkinan jatuh secara signifikan. Dengan menatap ke bawah saat bergerak, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Kepala condong ke depan, mengubah pusat keseimbangan Anda, otot leher dan punggung bagian atas menegang, bahu membungkuk, dan yang paling penting, sistem keseimbangan Anda tidak menerima semua informasi yang diperlukan tentang lingkungan sekitar. Disinilah teknik pandangan 3 titik memiliki dampak signifikan. Fisioterapis Peter menunjukkan pendekatan ini selama proses pemulihannya. Pertama, fokuskan pandangan Anda pada titik dekat, sekitar 3 hingga 4,5 meter jauhnya. Ini memungkinkan Anda mengidentifikasi hambatan potensial tanpa memengaruhi postur Anda. Penglihatan perifer Anda akan tetap mendeteksi bahaya yang lebih dekat. Kemudian, angkat pandangan Anda secara alami ke titik jauh, cakrawala atau tujuan Anda. Ini membantu menjaga penjajaran tulang belakang Anda dan menyesuaikan postur Anda secara alami. Lakukan latihan ini setiap 10 hingga 15 detik saat bergerak. Terakhir, dan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, perhatikan kesadaran perifer Anda. Latih kemampuan Anda untuk memperluas penglihatan lateral dan mengidentifikasi gerakan serta rintangan tanpa harus memutar kepala. Peter biasanya melatih teknik ini secara ketat selama jalan-jalan harian di lingkungan sekitar. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ia memilih titik tetap di kejauhan, memfokuskan pandangan pada tempat dekat yang sesuai, dan sesekali mengangkat mata ke tujuan akhir. Setelah 2 minggu, saya merasa berjalan dengan punggung lebih tegak, bernapas lebih baik, dan merasa lebih percaya diri. Penjelasan ilmiah di balik ini sangat menarik. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Aging and Physical Activity mengungkapkan bahwa arah pandangan mempengaruhi secara signifikan cara kita bergerak. Ketika individu mengarahkan pandangannya ke tanah, para ilmuwan mencatat peningkatan goyangan tubuh dan penurunan rentang langkah mereka, 2 faktor yang terkait dengan peningkatan risiko tersandung atau jatuh. Namun, dengan menerapkan teknik 3 titik, cara mereka berjalan langsung menunjukkan keteguhan dan keamanan yang lebih besar. Yang lebih mencolok adalah bahwa kemampuan mereka untuk merespons rintangan yang tidak terduga meningkat hampir 20%. Apakah Anda terbiasa melihat ke tanah saat berjalan? Jika Anda menyadari melakukannya, tulis "bersalah" di komentar. Anda tidak sendirian, dan menyadarinya adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan itu. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Mengarahkan pandangan dengan benar adalah teknik yang kuat, tetapi manfaat sejatinya hanya tercapai ketika digabungkan dengan saran kedua kami tentang berjalan, yang berfokus pada apa yang terjadi dari kaki ke atas. Saran kedua ini menekankan bagaimana kaki Anda bersentuhan dengan tanah, suatu aspek yang banyak dilakukan dengan salah oleh banyak orang tua tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memperhatikan cara berjalan seorang anak kecil? Langkah mereka alami dan harmonis. Pertama, mereka menapakkan tumit, kemudian kaki meluncur halus ke ujung jari. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai mengadopsi gaya berjalan yang tidak sehat. Beberapa orang melangkah dengan seluruh telapak kaki sekaligus, sementara yang lain, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukannya dengan ujung jari. Perubahan ini dalam cara berjalan memengaruhi keseimbangan secara negatif. Saat menginjakan kaki dengan telapak kaki sepenuhnya rata, tubuh kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap dampak dan mentransfer beban dengan lancar, yang meningkatkan risiko tersandung atau jatuh. Dan berjalan di ujung jari seperti berjalan di tali, tidak stabil dan berisiko.
titik tumpu Anda berkurang secara signifikan. Cara berjalan yang tepat dikenal sebagai gerakan dari tumit ke ujung jari, dan ini adalah pola alami pergerakan manusia. Begini prosesnya. Di setiap langkah, tumit harus menjadi bagian pertama yang menyentuh tanah. Kemudian, berat badan dipindahkan dengan lembut sepanjang tepi luar kaki, hingga akhirnya terangkat dengan ujung jari. Ini menciptakan dasar tumpuan berbentuk segitiga yang tetap kokoh sepanjang langkah dan memungkinkan pergelangan kaki menyerap dampak dengan baik. Peter, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah berjalan dengan menapak seluruh permukaan kaki. Minggu pertama mencoba beralih dari tumit ke ujung jari saat berjalan terasa dipaksakan dan tidak alami. Tetapi pada minggu ketiga, saya merasakan perbaikan yang signifikan dalam kestabilan saya. Sekarang, rasanya sudah sepenuhnya spontan. Dr. Jason Stone, ahli rehabilitasi dengan lebih dari 3 dekade menganalisis cara berjalan, menjelaskan mengapa metode ini sangat efektif. Gerakan dari tumit ke ujung jari memungkinkan pemanfaatan semua mobilitas pergelangan kaki dan membantu mendistribusikan beban secara seimbang sepanjang kaki. Ini membantu menghindari gerakan mendadak atau tidak stabil yang seringkali berisiko menyebabkan jatuh. Jika Anda merasa tidak nyaman pada kaki atau menderita artritis yang membuat sulit untuk menapakkan tumit, jangan khawatir. Anda bisa mulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan meningkatkannya secara bertahap seiring kenyamanan Anda meningkat. Selain itu, menggunakan sepatu yang memiliki dukungan yang baik dapat membuat perbedaan besar. Kami akan membahas topik sepatu yang tepat pada rahasia nomor 5. Sementara itu, berikut adalah cara mudah untuk mulai berlatih, berjalan perlahan di atas garis lurus, memperhatikan untuk menapakkan tumit terlebih dahulu dan kemudian meluncurkan kaki hingga mencapai ujung jari. Fokuskan pada perubahan berat badan yang lancar, bukan kecepatan langkah. Melatih gerakan ini secara sadar selama 10 menit sehari membantu mengembangkan memori otot yang diperlukan agar menjadi kebiasaan alami. Cobalah sekarang, ambil 5 langkah menggunakan teknik dari tumit ke ujung jari. Jika Anda merasakan peningkatan dalam keseimbangan Anda, tulis "halus" di komentar. Sekarang kita sampai pada rahasia ketiga, yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh fisioterapi sebagai pen stabil yang terlupakan, kelompok penting yang sering diabaikan oleh banyak orang dewasa saat berjalan. Poin ketiga utama tentang cara berjalan ini fokus pada apa yang disebut oleh ahli terapi fisik sebagai pen stabil yang terlupakan, otot inti. Banyak orang cenderung mengaitkan kekuatan inti hanya dengan otot perut atau dengan penggemar olahraga yang ingin membentuk tubuh pantai. Namun, otot inti memiliki peran yang lebih penting. Mereka bertindak sebagai pusat stabilitas yang mendukung keseimbangan tubuh secara keseluruhan saat bergerak. Masalahnya adalah ini, seiring berjalannya waktu, kita cenderung berhenti mengaktifkan otot-otot ini saat berjalan. Kita merelaksasi perut, yang membuat punggung, pinggul, dan lutut bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Ini memicu rangkaian ketidaksesuaian yang secara signifikan meningkatkan risiko terjatuh. Peter, saya tidak pernah terpikirkan untuk memikirkan otot perut saya saat berjalan. Tampaknya benar-benar tidak ada kaitannya dengan keseimbangan. Namun, begitu saya belajar mengaktifkan bagian tengah tubuh saya merasakan perbedaannya langsung, seperti ada yang mengencangkan semua sekrup dari perabotan yang goyah. Teknik ini dikenal sebagai aktivasi inti, dan ternyata sangat mudah. Tidak perlu melakukan sit-up atau plank. Sebaliknya, yang digunakan adalah teknik yang disebut para terapis sebagai menutup dengan resleting saat bergerak. Visualisasikan dengan lembut gerakan pusar Anda menuju tulang belakang Anda, tanpa menegangkan perut, tetapi menghasilkan kontraksi ringan di dalam dan mengencangkan. Gerakannya sangat halus. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda sedang melakukannya. Aktivasi harus sekitar 20 hingga 30% dari kapasitas maksimal Anda, cukup untuk memberikan stabilitas tanpa menimbulkan kekakuan. Peter kesulitan untuk mengingat teknik ini pada awalnya, jadi dia menciptakan sistem sederhana untuk membantu ingatannya. Dia menempelkan stiker kecil berwarna di titik-titik strategis di rumahnya, di kulkas, dekat pintu utama, dan di cermin kamar mandi. Setiap kali dia menemukan titik, dia memeriksa apakah inti tubuhnya aktif saat berjalan selama 1 menit berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging telah mengungkapkan bahwa stabilitas inti sangat terkait dengan pencegahan jatuh. Menurut studi mereka, orang dewasa yang menjaga otot inti tetap aktif saat berjalan memiliki pemulihan yang jauh lebih cepat dan efisien ketika tersandung atau bertemu dengan permukaan yang tidak rata. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mencoba mengaktifkan inti dengan intensitas berlebihan.
Ingatlah bahwa ini bukan untuk menciptakan ketegangan yang kaku, melainkan memberikan dukungan yang lembut dan konstan. Anda harus dapat bernapas dengan normal dan berbicara sambil menerapkan teknik ini. Bagi mereka yang mengalami nyeri punggung, latihan ini biasanya meredakan nyeri dengan menjaga tulang belakang tetap sejajar selama gerakan. Mulailah dengan sesi singkat dan tingkatkan durasinya seiring dengan semakin naturalnya teknik ini. Pernahkah Anda memperhatikan otot inti Anda saat berjalan? Saya ingin tahu pendapat Anda di kolom komentar. Namun, inilah tempat di mana banyak orang membuat kesalahan umum. Rahasia keempat terkait dengan bagian tubuh Anda yang mungkin Anda gunakan secara salah setiap langkah yang Anda ambil. Rahasia keempat ini mengungkapkan kebiasaan yang sebagian besar orang tua lakukan secara salah setiap hari tanpa menyadarinya, dan itu berkaitan dengan penggunaan tangan. Perhatikan bagaimana anak-anak secara instingtif berjalan. Lengan mereka bergerak dengan bebas dan ritmis, seirama dengan setiap langkah yang mereka ambil. Saat ini, umum melihat banyak orang tua berjalan seperti ini. Lengan mereka hampir tidak bergerak, tetap kaku di sisi atau bahkan ditekuk di depan tubuh mereka. Perilaku ini, meskipun tampak sepele, sangat meningkatkan risiko terjatuh. Lengan bertindak sebagai penyeimbang alami. Saat Anda melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju untuk membantu menjaga keseimbangan. Gerakan berlawanan ini menstabilkan tubuh dan mencegah rotasi berlebihan pada tubuh bagian atas, yang dapat menyebabkan terjatuh. Tapi itu belum semuanya. Gerakan lengan yang tepat benar-benar menyeimbangkan bagian bawah tubuh Anda segera, yang meningkatkan stabilitas. Ini membantu mempertahankan ritme saat berjalan, mengurangi rasa lelah. Selain itu, ini meningkatkan propriosepsi, yaitu persepsi tubuh Anda dan posisinya di ruang. Teknik yang benar adalah yang dikenal oleh fisioterapis sebagai ayunan 45 derajat. Lengan Anda harus ditekuk di siku sekitar 45 derajat, bergerak secara alami dari depan ke belakang, bukan dari sisi ke sisi. Saat berjalan, pastikan gerakannya lancar dan alami, tanpa memaksakan apapun, dan biarkan tangan Anda meluncur dekat dengan saku pinggul saat bergerak. Saya menyadari bahwa saya telah berjalan dengan lengan hampir kaku. Begitu mulai berlatih ayunan lengan yang benar, saya melihat seluruh gaya berjalan saya berubah. Anak perempuan saya adalah yang pertama memperhatikan perbedaannya sebelum saya menyebutkan teknik-teknik ini. Dia berkata, "Tiba-tiba, kamu terlihat jauh lebih muda dan lebih percaya diri." Berikut adalah latihan sederhana 3 hari yang digunakan Peter. Hari pertama, selama 5 menit, perbesar gerakan lengan Anda saat berjalan. Buat ayunan sedikit lebih lebar dari biasanya untuk mengaktifkan kembali pola gerakan tersebut. Hari kedua, berjalan dengan ayunan lengan biasa, tetapi perhatikan sinkronisasi dengan kaki Anda. Saat melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju. Hari ketiga, fokuskan untuk merilekskan bahu Anda saat mempertahankan ayunan lengan. Penelitian yang dilakukan di University of Michigan tentang analisis langkah menemukan bahwa gerakan lengan yang tepat dapat mengurangi pengeluaran energi hampir 8% dan meningkatkan kemampuan pemulihan setelah tersandung sebesar 15%. Lebih menakjubkan lagi, studi mereka mengungkapkan bahwa memulihkan gerakan alami lengan dapat mengurangi risiko jatuh hingga 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Kesalahan paling umum adalah menyilangkan lengan di tubuh saat mengayunkannya, alih-alih menggerakkannya dari depan ke belakang. Lengan Anda seharusnya berayun seperti pendulum dalam bidang paralel, tanpa melintasi garis tengah tubuh Anda. Apakah lengan Anda bergerak secara alami saat berjalan, atau Anda membiarkannya diam? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Rahasia kelima mungkin mengejutkan Anda, karena terkait dengan sesuatu yang Anda injak saat ini. Sebuah aspek yang sering diabaikan oleh banyak program pencegahan jatuh. Rahasia kelima kami saat berjalan bisa jadi elemen yang paling diabaikan namun penting yang memengaruhi keseimbangan Anda, kaki Anda dan apa yang Anda kenakan di atasnya. Seiring bertambahnya usia, kaki kita mengalami 2 transformasi penting. Pertama, ujung saraf sensitif yang bertugas mengirimkan informasi penting tentang keseimbangan ke otak mulai berkurang, yang dikenal sebagai neuropati perifer terkait usia, menurut para ahli podiatri. Kedua, otot kecil namun kuat di kaki melemah akibat bertahun-tahun terkungkung dalam sepatu kaku dan mendukung. Ini menciptakan situasi berisiko, karena otak menerima lebih sedikit data tentang permukaan tempat Anda berjalan, sementara kaki kehilangan kekuatan untuk beradaptasi dengan perubahan tanah.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak orang dewasa yang tidak menyadari mengembangkan apa yang disebut podiatri sebagai isolasi proprioseptif saat menggunakan sepatu yang tidak tepat. Meskipun sepatu dengan sol tebal dan empuk mungkin terasa nyaman, mereka sangat membatasi kemampuan kaki untuk merasakan dan bereaksi terhadap permukaan. Saya dulu memakai sepatu dengan sol tebal dan empuk, percaya bahwa itu ideal untuk orang tua. Terapi saya menyebutnya penghalang keseimbangan dan menjelaskan bagaimana, sebenarnya, itu membuat saya kurang stabil. Untuk mencapai stabilitas yang tepat, carilah 3 fitur utama ini pada sepatu jalan Anda. 1. Tumit rendah dan lebar, tidak sepenuhnya datar, tetapi dengan perbedaan tidak lebih dari 2,5 cm antara tumit dan bagian depan kaki. 2. Sol tipis dan fleksibel di area depan kaki yang memungkinkan Anda merasakan permukaan. 3. Penutupan yang kuat, seperti tali atau velcro yang tahan lama, bukan sepatu tanpa tali. Perkembangan sepatu Peter sangat mencolok. Dia memilih sepatu jalan yang pas dan memiliki 3 kualitas penting, yang memungkinkannya merasakan stabilitas lebih saat bergerak di permukaan tidak rata. Namun, sepatu hanya sebagian dari perubahan. Peter juga memasukkan rutinitas dasar untuk memperkuat kaki. Pemisahan jari, duduk, coba buka jari kaki Anda sejauh mungkin. Tahan posisi selama 5 detik dan kemudian rileks. Ulangi latihan 10 kali. Mengambil dengan handuk. Letakkan handuk kecil di lantai dan gunakan jari kaki untuk mengambilnya dan menyeretnya ke arah Anda membentuk lipatan. Mengambil kelereng. Coba angkat kelereng dengan jari kaki dan letakkan di wadah. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan koordinasi. Studi yang dipublikasikan di Journal of Podiatric Medicine mengungkapkan bahwa melakukan latihan sederhana ini hanya selama 6 minggu meningkatkan tingkat keseimbangan sebesar 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Yang lebih menonjol, peserta melaporkan merasa lebih aman saat berjalan di permukaan tidak rata seperti rumput atau kerikil. Dr. Emily Splal, spesialis podiatri dan ahli biomekanika, mencatat, di kaki terdapat sekitar 200.000 ujung saraf yang fungsinya membantu Anda bergerak dengan aman di lingkungan Anda. Menggunakan sepatu yang tepat memungkinkan ujung saraf ini berfungsi, dan melakukan latihan yang fokus pada memperkuat kaki meningkatkan mekanisme keseimbangan alami tubuh. Perhatikan sepatu Anda saat ini. Apakah mereka memiliki 3 kualitas penting yang saya sebutkan? Saya ingin tahu pendapat Anda di komentar. Sekarang, mari kita bahas rahasia di balik perubahan kepercayaan diri Peter saat berjalan di permukaan tidak rata. Ini adalah teknik yang secara harfiah mengubah dasar cara dia berjalan. Rahasia ke-6 tentang berjalan membahas kesalahan umum yang banyak dilakukan orang tua tanpa menyadarinya. Berjalan dengan kaki terlalu rapat. Jika Anda pernah melihat seseorang yang tampaknya terhuyung-huyung saat berjalan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kaki mereka melintasi garis imajiner di tengah tubuh. Jenis langkah sempit ini menghasilkan efek serupa dengan berjalan di atas tali, mengganti dasar dukungan yang lebar dan stabil dengan yang jauh lebih tidak stabil. Teknik yang dikenal sebagai basis lebar menawarkan solusi sederhana namun efektif. Ini melibatkan berjalan dengan kaki selebar pinggul. Ini tidak berarti mengadopsi posisi yang terlalu terbuka, yang juga dapat menyebabkan masalah keseimbangan sendiri. Jarak ideal antara kaki adalah tepat sama dengan pinggul Anda, membentuk apa yang digambarkan oleh ahli keseimbangan sebagai persegi panjang stabil di bawah tubuh Anda. Dengan mempertahankan jarak ini saat berjalan, Anda menciptakan dasar yang jauh lebih stabil. Secara pribadi, menemukan ini adalah wahyu total. Selama bertahun-tahun, saya berjalan tanpa sadar dengan kaki hampir bersilangan. Itu seorang fisioterapis yang menjelaskan bahwa langkah sempit itu membuat saya terhuyung ke sisi kiri dan kanan di setiap gerakan. Peter menggunakan teknik pelatihan yang mengejutkan dengan kesederhanaan. Dia menempelkan 2 pita perekat di lantai lorongnya, sejajar satu sama lain dan dipisahkan dengan jarak yang tepat antara pinggulnya. Beberapa kali sehari, dia berjalan menyusuri lorong, memastikan setiap kaki tetap berada di dalam garis yang sesuai. Setelah 2 minggu melakukan latihan ini, jarak yang tepat antara langkah-langkahnya menjadi sesuatu yang alami. Ketika kembali berjalan seperti biasa, saya merasakan keseimbangan yang lebih baik, terutama saat melewati medan yang tidak rata seperti rumput atau jalur kerikil. Teknik ini harus disesuaikan dengan konstitusi fisik dan tingkat fleksibilitas setiap orang. Mereka yang lebih tinggi biasanya memerlukan posisi dengan jarak kaki yang lebih lebar daripada mereka yang lebih pendek. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan di pinggul atau menderita artritis,
Disarankan untuk memulai dengan jarak kaki yang sedikit lebih dekat dan perlahan memperlebar sesuai kenyamanan. Salah satu cara yang berguna untuk membayangkan ini adalah dengan membayangkan Anda berjalan di atas dua rel kereta yang sejajar. Kaki Anda tidak boleh saling bertumpukan atau menginjak ruang rel lainnya. Visualisasi mental ini membantu mempertahankan jarak yang tepat saat berjalan tanpa harus melihat ke bawah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Laboratorium Berjalan dan Keseimbangan Johns Hopkins mengungkapkan bahwa menjaga dasar yang tepat saat berjalan dapat mengurangi ayunan lateral hingga 40% dan meminimalkan gerakan kompensasi dari lengan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini berarti pengurangan risiko jatuh secara langsung. Dr. Lisa Constantius, seorang ahli keseimbangan, mengatakan, ketika mengamati kecenderungan jatuh pada orang tua, kami sering melihat bahwa berjalan dengan dasar dukungan yang sempit sering mendahului jatuhnya tubuh secara lateral, yang merupakan salah satu yang paling umum dan berbahaya. Sesuatu yang sederhana seperti memperlebar dasar langkah dapat membuat perbedaan besar dalam stabilitas. Kapanpun Anda berjalan, perhatikan apakah kaki Anda saling bertumpukan atau jika Anda menjaga jarak yang konsisten antara mereka. Apa yang Anda rasakan? Ceritakan di kolom komentar. Rahasia terakhir kami bisa jadi yang paling mengejutkan, karena berfokus pada apa yang terjadi di antara setiap langkah. Momen-momen kunci di mana sebagian besar jatuh sebenarnya dimulai. Nasihat ketujuh dan terakhir tentang cara berjalan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang jatuh. Jarang terjadi saat Anda berjalan dalam garis lurus. Sebenarnya, sebagian besar jatuh terjadi selama apa yang disebut para ahli sebagai fase transisi. Saya menyadari bahwa hampir semua jatuh saya terjadi ketika saya berputar terlalu cepat. Sementara itu, Robert, yang berusia 84 tahun, menemukan bahwa teknik basis yang diperluas adalah yang paling bermanfaat. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya hampir berjalan di atas tali hingga fisioterapis saya menunjukkannya. Hanya dengan sedikit memperluas postur saya, perbedaannya sangat besar. Dr. Marge Smith, kepala rehabilitasi geriatrik di Midwest Health Systems, menekankan bahwa yang terpenting adalah keteraturan. Praktik-praktik ini perlu diulang agar menjadi kebiasaan otomatis. Namun, neuroplastisitas pada otak orang lanjut usia sangat mengejutkan. Dengan latihan yang tepat, pola gerakan baru dapat dibentuk pada usia berapapun. Rahasia mana dari 7 ini yang Anda anggap paling berguna? Tinggalkan nomor Anda di komentar. Ingatlah bahwa strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari jatuh, tetapi juga untuk memulihkan kemandirian, rasa aman, dan kebahagiaan yang muncul saat bergerak tanpa rasa takut. Saat berjalan dengan percaya diri, tanpa rasa takut jatuh, peluang baru muncul. Jatuh tidak harus menjadi konsekuensi tak terelakkan dari penuaan. Jatuh tidak hanya harus dianggap sebagai kecelakaan atau nasib buruk, tetapi seringkali merupakan hasil dari kebiasaan berjalan yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki pada usia berapapun. Pikirkan tentang Peter, yang mengalami 3 kali jatuh serius dalam hanya 6 bulan. Sekarang dia berjalan dengan percaya diri dan tegap, melakukan aktivitas yang dulu dia kira tidak bisa dilakukan lagi. Perbaikan-perbaikannya tidak memerlukan peralatan mahal atau rutinitas yang melelahkan, hanya latihan terus-menerus dari 7 strategi ini yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal luar biasa dari kunci-kunci ini untuk berjalan adalah bahwa meskipun pada awalnya membutuhkan perhatian dan latihan yang disengaja, seiring waktu mereka akan terintegrasi secara alami. Pikiran dan tubuh Anda akan mengasimilasikan teknik-teknik ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, memberikan perlindungan yang konsisten terhadap kemungkinan jatuh. Membagikan informasi ini bisa jadi, pada kenyataannya, mencegah jatuh yang mengubah hidup seseorang. Berlangganan untuk menerima lebih banyak rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk hidup aktif dan aman di usia lanjut. Ingat, Anda selalu memiliki waktu untuk memperbaiki cara bergerak Anda. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, "Dokter, saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya." Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu, seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu.
Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi, namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu, mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. "Dokter, ini seperti keajaiban." Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil.
Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat." Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya. Tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Guangzhou, menderita artritis rheumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional Timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki,
dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran Qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting. Semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yongcheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya.
Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung Ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Myong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga,
Lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata, ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Gwangju. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur.
Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega 3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, "Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut." Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. "Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang." Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi,
Segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, "Ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali." Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.